Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Desvin Surpita dari Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya, Indralaya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran kimia dengan dosen pengampu Dr. Hartono MA dan Profesor Dr. Fuad Ar-Rahman MPD. Baiklah, langsung saja masuk ke materi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan perbedaan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Jadi, larutan elektrolit ini dibedakan menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Apa sih larutan elektrolit kuat itu? Jadi, larutan elektrolit kuat itu merupakan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Mengapa demikian? Karena larutan elektrolit kuat dapat terionisasi secara sempurna. Contohnya itu adalah garam, asam kuat, dan basa kuat. Garam, asam kuat, dan basa kuat ini merupakan senyawa ionik yang memiliki kutub positif dan kutub negatif. Selain itu, garam, asam kuat, dan basa kuat ini memiliki daya tarik yang relatif tinggi. Maka, jika direaksikan akan terionisasi secara sempurna menjadi ion positif dan juga ion negatif. Kita misalkan saja garam, yaitu NaCl, di mana jika NaCl ini direaksikan, maka akan terionisasi menjadi Na+ ditambah Cl-. Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang merupakan larutan elektrolit kuat adalah larutan yang jika diuji nyala lampunya akan terang dan juga banyak gelembung gas di dalamnya. Yang selanjutnya yaitu larutan elektrolit lemah. Apa sih larutan elektrolit lemah itu? Jadi, larutan elektrolit lemah merupakan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, namun tak sebesar elektrolit kuat. Mengapa demikian? Karena hanya dapat terionisasi sebagian saja. Contohnya itu adalah asam lemah dan basa lemah. Sama halnya seperti asam kuat, basa kuat, dan garam, asam lemah dan basa lemah juga termasuk senyawa ionik yang memiliki kutub positif dan kutub negatif. Namun, daya tariknya itu relatif lebih kecil atau tak sebesar elektrolit kuat. Sehingga, jika direaksikan akan terionisasi sebagian menjadi ion positif dan juga ion negatif. Kita misalkan saja asam lemah, yaitu asam sianida. Jika asam sianida ini kita reaksikan, maka ia akan terionisasi menjadi H+ ditambah Cn-. Maka dapat disimpulkan larutan yang merupakan elektrolit lemah adalah larutan yang memiliki nyala lampu yang redup dan juga sedikit gelembung gas yang timbul di dalamnya. Selanjutnya, larutan non-elektrolit. Apa sih larutan non-elektrolit? Jadi, larutan non-elektrolit merupakan larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Mengapa demikian? Karena larutan non-elektrolit tidak dapat terionisasi. Berbeda halnya dengan larutan elektrolit. Contoh dari larutan non-elektrolit adalah gula dan alkohol.
Mengapa gula dan alkohol ini tidak dapat terionisasi? Karena gula dan alkohol merupakan senyawa kovalen yang tidak memiliki kutub positif dan juga kutub negatif. Sehingga jika direaksikan gula dan alkohol, maka ia tidak dapat terionisasi menjadi ion positif dan ion negatif. Akan tetapi hanya bisa terionisasi secara molekuler. Kita misalkan saja gula, yaitu glukosa, di mana jika glukosa ini kita reaksikan, maka ia tidak dapat terionisasi karena hanya dapat terionisasi secara molekuler saja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa larutan yang merupakan larutan non-elektrolit adalah larutan yang jika direaksikan atau diuji, lampunya tidak menyala dan juga tidak ada gelembung gas yang muncul di dalamnya. Berikut ini contoh gambar elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Jadi, kesimpulan dari materi ini sebagai berikut. Sekian materi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.